ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa ila abaina wa ummatina wa masyayikhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila warqah Muhammad radhiyallahu ta'ala syulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Halaman 5. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baris ketiga, halaman 5. Wa makna, adapun makna syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu satu paket, syahadat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Jadi ketika ada perintah tentang menjalankan suatu ibadah, maka tentu caranya dijelaskan oleh tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Allah sampaikan perintah tentang sholat di dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah tentu cara sholatnya harus mengikuti keterangan dari baginda Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti cara aku sholat. Nah sehingga ketika ada orang sholat tidak mengikuti Nabi, maka tentu syahadatnya pun tidak sempurna, tidak sepaket. Atau ada orang yang mengaku beragama Islam, dia sholat tetapi sholatnya mengikuti versi Quran misalnya. Aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau sudah sholat tujuannya hakikat sholat untuk ingat Allah, berarti cukup ingat saja. Nah, maka ini sudah menyalahi aturan syahadat. Karena syahadat ini harus jelas, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka ketika ada orang yang mengaku Tuhannya Allah tapi nabinya ada setelah Nabi Muhammad, ini juga keliru. Atau sebaliknya, mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, tapi ada Tuhan atau ada kekuasaan yang dia puja selain kekuasaan Allah. Maka Allah paling tidak suka dengan syirik. Maka Allah sampaikan semua dosa, mulai dosa yang tingkat bawah sampai tingkat israf. Israf itu istilah dalam Quran bahwa dosa manusia ini super banyak. Apapun jenis dosa itu dia lakukan, itu yang disebut dengan israf, berlebihan. Tetapi Allah sampaikan Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kecuali syirik. Kenapa kok syirik ini tidak diampuni oleh Allah? Karena syirik itu ya artinya menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan yang lain. Nah tentu lemun berdua jelas kecewa itu. Jangankan Allah, kita saja jadi manusia kalau diduakan, nah, luar biasa. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anta'lama. Jadi makna yang pertama ini harus benar-benar engkau mengerti, engkau tahu. Tentu harus kita pelajari makna-makna di dalam syahadat ini. Wa ta'taqida. Kenapa ta'taqida? Maksud kepada ta'lam. Wa ta'taqida, dan engkau beriktikad. Wa tusaddiqo. Wa tusaddiqo, dan engkau membenarkan. Jadi
kalau kita harokati dengan misalnya watas duku, sodako yas duku atau yasdiku, ya, atau tasdiku, maka maknanya engkau benar. Tetapi kalau mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, tufa'ilu, maka ditambah awalannya akhiratkan. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ada awalan akhiratkan, maka dalam bahasa Arab itu menggunakan sigot fa'ala yufa'ilu, soddaqo tusaddiqu, wa tusaddiqo, kok karena maksud ke ta'lam, wa tusaddiqo, dan engkau membenarkan, bukan kau benar tapi membenarkan. Wa tu'mina, dan engkau mengimani. Nah, jadi itu makna syahadat. Engkau tahu, engkau iktikadkan, engkau benarkan, engkau imani. Anna sayyidana, bahwasanya penghulu kita, wa nabiyana, dan nabi kita, siapa? Muhammad bin Abdullah, yakni Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad putra dari Abdullah, bukan Muhammad yang lain. Dan ini juga nama Muhammad ini nama pertama yang dibuat oleh Abdul Muthalib sebagai kakek beliau. Jadi ketika Rasul lahir, tradisi di Arab itu pasti anak-anak yang lahir ketika diberikan nama ya nama versi mereka, nama-nama Quraisy, bangsa Arab saat itu. Nah, nama Muhammad ini tumben didengar oleh orang-orang Quraisy ya. Karena sebenci-benci orang kepada Muhammad, ujungnya Muhammad. Muhammad itu artinya orang terpuji. Misalnya kita benci kepada seorang, tapi kita panggil namanya, tapi kalau namanya Muhammad ya ujung-ujungnya tetap orang terpuji. Misalnya Abu Lahab, Abu Jahal misalkan, ketika dia benci, kan luar biasa bencinya kepada Nabi Muhammad, padahal keponakannya. Nah, ketika dia seru wahai Muhammad, tetap dia panggil orang yang terpuji. Nah, ini nama yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada cucunya. Nah, yakni Abdullah, putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, anak dari Abdul Muthalib ibni Hashim bin Abdi Manaf al-Qurasiyah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah, utusan Allah, ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Jadi disebut di dalam kitab ini bahwa Rasul diutus oleh Allah kepada semua makhluk, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi setiap nabi itu diutus oleh Allah kepada satu bangsa atau satu kaum. Misalnya Nabi Musa, Nabi Isa kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dari kata Isra. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Kenapa kok disebut bangsa Israel? Ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya dua putra. Pertama Ismail dari Siti Hajar, dikirim ke kota Mekah ya, melahirkan bangsa Arab. Nah, dari istri yang bernama Siti Sarah melahirkan Ishak, dan Ishak ini punya putra bernama Yakub, dan Yakub memiliki putra 12 termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keturunan dari Yakub ini yang 12 ini itu dinisbahkan sebagai orang Yahudi. Kenapa? Karena salah satu dari yang 12 ini namanya Yahuda, dan dia memiliki keturunan yang banyak, sehingga keturunan dari Yakub ini dinisbahkan kepada Yahudi, Yahuda. Dan kenapa disebut keturunan Yakub ini bangsa Israel? Karena Isra itu artinya berjalan di malam hari. Jadi berjalan ke malam hari namanya Isra.
Makanya perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj itu disebut Isra karena Nabi melakukan perjalanan pada malam hari. Nah, Nabi Yakub dulu ketika beliau berdakwahnya pada malam hari. Makanya disebut Isra'il. Ini salah satu sejarah versi buku yang saya baca. Walau alam ada versi yang lain. Nah, itu sejarah. Nah, setiap suku atau setiap bangsa ini dikirim nabi. Nah, sehingga semua nabi rata-rata itu diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau keturunan dari bangsa Arab, tetapi diutusnya beliau bukan khusus kepada bangsa Arab, tetapi untuk semua makhluk, mulai dari bangsa manusia, bangsa jin, malaikat, semuanya. Rasul membawa rahmat kepada sekalian alam. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kenapa orang Yahudi itu sangat membenci Rasulullah SAW atau orang Arab sampai sekarang. Kalau kita mau pergi ke negara Israel, Yahudi, tanya tentang Arab, pasti mereka tidak suka dengan orang Arab. Kenapa? Karena mulai dari sejarah ketika Allah mengutus para nabi, rata-rata nabi itu dari bangsa mereka. Nah, sekarang kenapa kok nabi akhir itu dari bangsa Arab? Nah, ini salah satu yang membuat mereka benci. Nah, sehingga mereka sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, Injil akan ada nabi akhir zaman nanti dari bangsa Arab. Maka ketika di Makkah nabi itu ditolak, tetapi ketika di Madinah malah disambut. Kenapa kok di Madinah beliau disambut? Langsung penduduk Madinah itu menerima beliau, padahal di tempat lahirnya beliau ditolak. Nah, salah satu alasannya karena memang informasi dari orang Yahudi bahwa di kitab sebelumnya dijelaskan bahwa ada nabi ciri-cirinya nanti akan hijrah ke Madinah, dan itu yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi saat itu. Sehingga benar ciri-cirinya ini nabi akhir zaman ini. Namanya Muhammad, kalau di dalam kitab Taurat Ahmad. Nah, sehingga mudah sekali mereka beriman. Wulida bi Makkah, dilahirkan bi Makkah, di kota Makkah. Wa bu'isa biha, dan diutus, artinya diangkat sebagai nabi oleh Allah SWT di Makkah itu juga. Beliau lahir di Makkah dan juga diutus oleh Allah SWT sebagai nabi di kota Makkah. Wa hajara ilal Madinati, dan beliau hijrah ke Madinah. Hijrah tentu maknanya berpindah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, atau pindah dari sifat yang kurang baik menuju sifat atau akhlak yang baik. Hijrah tempat. Nah, sedangkan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya intikal. Makanya disebut takbir intikal. Takbir untuk memindah satu gerakan ke gerakan yang lain. Tapi kalau hijrahnya itu sifatnya dari yang buruk ke yang baik, itu namanya hijrah. Nah, sekarang tentu sudah tidak ada hijrah lagi. Kalau kita mengistilahkan, menamai hijrah itu dari Mekah Madinah, tapi sekarang hijrah sekarang ini adalah dari sifat kekufuran menuju sifat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hajaru ilal Madinati wa dufina fiha, dan dimakamkan, dikuburkan fiha, di kota Madinah. Dan di situ langsung di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada Rasul, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar.
Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, yakni benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah shadiqun, benar. Fi jami'i, pada sekalian, ma akhbara, apa yang dia beritakan, apa yang dia informasikan, bihi, dengannya itu ma. Artinya Rasul diutus oleh Allah, dan apa yang dibawa oleh Nabi shadiq, benar-benar benar, jujur, dari semua yang Rasulullah SAW informasikan, semuanya benar. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nah, seperti apa berita-berita yang pasti benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Pamin zalika, maka sebagian daripada yang demikian ini. Artinya sebagian dari sekian banyak. Yang dijelaskan di sini tentu untuk menghemat, mewakili sebagian min tab'id. Sebagian dari yang demikian itu azabul qabri, yakni tentang azab kubur, wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Berarti ketika ada orang yang tidak meyakini ada azab kubur, ada nikmat kubur, berarti ada yang salah dalam keimanannya. Karena ini merupakan informasi yang langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, tentu ketika seseorang meninggal dunia belum nyampe ke akhirat, antara dunia dan akhirat itulah yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh. Jadi ada penghalang, pembatas, itu di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah. Nah, yang pertama ada namanya sutroh, ya, atau hijab. Hijab itu penghalang. Nah, penghalang ini tampak. Nah, karena penghalang ini tampak, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang di sebelah sini dan apa yang di sebelah sini. Nah, anggaplah misalnya kelas 1, kelas 2, nah dipisah oleh tembok. Nah, tembok itulah namanya hijab. Kenapa? Karena kelas yang ini tidak bisa melihat kelas yang sebelah. Makanya Allah perintahkan untuk perempuan itu menggunakan hijab. Tujuannya apa? Karena kalau dia gunakan hijab, tentu kita tidak bisa melihat apa isi dalamnya. Nah, itu namanya penghalang dalam bentuk bahasa hijab, ya, tertutup. Nah, yang kedua ada namanya sutroh. Sutroh itu penghalang, tetapi bedanya penghalangnya itu tembus pandang. Ada penghalang, tapi bisa terlihat. Sebelah sini bisa melihat sini, sebelah sini bisa melihat sebelah sini, tembus. Ya. Nah, sutroh. Nah, ini yang kebanyakan perempuan sekarang malah pakai sutroh, menggunakan penghalang pakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian, tembus, bisa kembung, bisa kempes, bisa melengkung, nah, kelihatan. Nah, ada penghalang yang tidak tampak. Kalau tadi hijab tampak, sutroh tampak. Nah, ada penghalang, pembatas yang tidak tampak, tidak kita lihat. Nah, apa itu? Yaitu barzakh. Ini dunia, ini akhirat. Nah, di tengah-tengahnya penghalangnya itu, pembatasnya itu namanya barzakh. Mbiyah alam barzakh kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihat secara mata telanjang. Ya. Nah, ini namanya alam barzakh. Nah, ketika orang masuk ke alam barzakh, ya, maka di alam barzakh ini berakhir ketika terjadi hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat selesai alam barzakh, maka datang lagi alam berikutnya. Nah, di alam barzakh ini dikisahkan dalam banyak hadis. Ya. Salah satu kitab yang membahas tentang kubur dan seterusnya, perkara-perkara gaib itu ada namanya Tabaikul Akhbar, tidak salah.
Nah, salah satu di situ tentang azab kubur, proses terjadinya hal ihwal, kondisi keadaan seorang di dalam kubur. Sampai Sayyidina Utsman ketika beliau dikisahkan tentang neraka tidak menangis. Ketika beliau dikisahkan tentang berkumpul manusia dari Adam sampai hari kiamat, berkumpul semuanya itu di padang mahsyar, dia pun tidak menangis. Tetapi ketika beliau dikisahkan tentang kubur, tiba-tiba beliau mengeluarkan air mata, menangis dengan penuh ketakutan. Sehingga sahabat bertanya, "Wahai Utsman, kenapa kau menangis di saat diceritakan tentang kubur, sedangkan diceritakan neraka tidak?" Apa katanya? Kalau di neraka ada kancil, seandainya. Kalau di padang mahsyar, luwih mani kancil. Tapi kalau di kubur, kita sama siapa? Tidak ada yang menemani. Makanya dalam kitab yang sama, kubur itu berkata, saya adalah rumah kesendirian, saya adalah rumah kegelapan, saya adalah rumah binatang-binatang, ular-ular dan seterusnya. Maka siapa yang berjalan di atasku, kata bumi, kata kubur, silahkan kalian berusaha, tapi ingat, silahkan kalian bersenam tertawa, tapi ingat ketika kau masuk ke dalam perutku, maka kau akan menangis, kau akan susah, kau akan sendirian, kau akan kegelapan. Sehingga Rasul berpesan untuk menerangi kuburmu, baca Quran, untuk menemanimu nanti di dalam kuburmu, sering-seringlah beramal soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah salah satu manfaat kita beramal soleh, yaitu tadi untuk menyelamatkan kita di dalam kubur. Makanya Sayyidina Utsman menyampaikan, kalau sudah selamat di kubur, maka perjalanan alam-alam yang berikutnya itu akan selamat. Intinya di kubur ini aman, maka seterusnya aman. Tapi kalau di kubur ini sudah mencurigakan, sudah malaikat datang, Mungkar Nakir ini datang dengan wajah yang sangat serem, maka tentu ini alamat seterusnya juga akan berat. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikisahkan, jadi ada dua jenis jenazah yang dikisahkan. Yang pertama, ada jenazah yang ketika meninggal dunia dia tidak ingin disegerakan, dia berteriak, berhenti, ndor, dia jauh. Kenapa? Karena dia takut ketika nanti masuk ke dalam kubur ada siksa. Setiap mata menuju kubur dia sudah yakin di situ ada siksa. Terus yang kedua, ada orang yang soleh, dan orang yang soleh ini, mereka ini dia ingin disegerakan masuk ke dalam kubur. Kenapa? Karena dia yakin di dalam kubur itu ada raudhah min riyadil jannah. Nah, ketika masuk orang soleh ini ke dalam kubur, dia pun berharap, ya Allah, mudah-mudahan disegerakan kiamat. Kalau sudah kiamat, maka masuk dalam proses hisab, penimbangan dan seterusnya, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam kubur ada kenikmatan. Ibaratnya kita sangat haus, dahaga luar biasa. Nah, ada minuman satu gelas, kita hanya diberikan satu serut saja, dan haus kita belum hilang. Nah, itulah gambaran ketika orang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, sedikit diberikan di situ, sehingga mereka ingin untuk cepat-cepat masuk ke dalam surga karena sudah yakin. Nah, sebaliknya orang yang ahli maksiat ketika berada di dalam kubur, belum lagi kuburnya dihimpit, hancur tulang belulangnya, sampai dikisahkan tulang belulangnya seperti jari kanan dan jari kiri itu dimasukkan, hancur lebur. Apalagi ketika ditanya oleh malaikat tidak bisa menjawab. Nah, sehingga mereka itu berkata, ya Allah, nenek sampai kiamat. Kenapa? Karena dikubur saja ini sudah luar biasa azabnya, apalagi nanti ketika di yaumil
hisab atau pada hari akhirat atau di neraka. Ini salah satu informasi yang Rasul beritakan tentang azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur itu sebagai bentuk motivasi ya. Karena kalau kita tidak mengkaji tentang perkara gaib ini ya, iman kita ya itu saja tingkatannya ya. Kenapa orang berbuat maksiat ya, bisa jadi informasi tentang azab kubur, kenikmatan ini belum mereka paham. Sekedar dengar-dengar saja. Tapi untuk menggali, mengkaji, menghayati ya, untuk masuk ke dalam hati ini yang belum, sehingga maksiat tetap jalan. Ada seorang murid dari guru sufi Ibrahim bin Adham ya, murid ini biasa melakukan maksiat. Nah, sehingga dia datang ke gurunya untuk minta diberikan fatwa, pesan, nasihat ya, supaya tidak melakukan maksiat lagi. Sehingga sang guru ini berpesan, sekarang kamu kalau mau buat bermaksiat silahkan, tapi ingat harus kamu lakukan syarat. Terkini si guru menolak, mulai cemoh, arak syarat tadi mau gawe maksiat, arak hukum milik patuhi syarat, ombe penasaran. Nah, yang pertama, kalau kau mau berbuat dosa maksiat, syarat yang pertama yang harus kau lakukan adalah jangan sampai engkau melakukan maksiat di buminya Allah, di tanah milik Allah. Biar tetap menolak ini terus ya. Ndek milik itu jauh nenek masih itu, atau ndek milik bumi, milik bulan masih nenek semuanya. Ibarat kita punya rumah. Nah, yang punya rumah kita. Nah, ada orang datang menjaga elek dan dia berbuat dosa di rumah kita. Lah, kan kecewa di bahagia. Seperti itulah gambar. Berarti sanggup cara pertama, wah dia bawa. Bisa gampangan cara kedua. Nah, dijawab lagi oleh Ibrahim bin Adham. Syarat yang kedua, kalau kau mau lakukan kesalahan, jangan makan atau menggunakan rezeki fasilitas dari Allah. Nelik mangan lah, biar tak dagang di mangan deh, tapi napas ini pun kita hirup, dan napas ini dari bukan sambal. Ibarat kita memberikan makanan, menanggung hidup sopo dengan apapun milik kita, ternyata dia malah mengkhianati, menyakiti dan seterusnya, kan luar biasa. Terus syarat yang kedua berbeda, wah masih baik berat. Syarat yang ketiga, kalau kau melakukan kesalahan, melakukan dosa, usahakan jangan sampai Allah tahu. Peter tahu tempat adik nenek, tahu sini. Menurut Malik, dia tahu. Nah, rata-rata semua orang pasti tahu Allah melihat. Lagu siluan lali. Makanya ilmu itu penting. Dalam kitab Ta'lim kan disebutkan, setan itu lebih sulit menggoda orang alim, satu orang alim daripada 70 atau pir 70 ya, 70 ahli ibadah. Lebih sulit menggoda satu orang alim daripada 70 ahli ibadah. Terus syarat ini bau dia rasa gampangan. Oh, harap malik ini syarat gampang. Syarat gampang sangi jaga tahu tegawai. Syarat yang gampang, kalau kau mau melakukan dosa, kesalahan, usahakan ya, atau ketika kau mau melakukan dosa salah, nah pas datang malaikatul maut untuk mencabut nyawamu, usir, jadi bintang, jadi itu nih, ini baik, tidak mungkin usir malaikatul maut untuk mencegah datangnya penuaan doa di tempat. Kalau sudah datang umur 60-70, ujung-ujungnya muncul uban putih, abawi situ dengan si semir, lagu kulit sekeriput lurus, ada ini bau. Apa yang dah tulang seger mulai membongkok. Kekuatan 10 tenaga kuda bisa berikan, satu tenaga meong ya lemes mah. Ayat tidak di jiwa mulai rapi, keluaran banget doa. Itulah gambaran. Jangankan kita mau menahan malaikatul maut datang mencabut nyawa, sekedar mencegah menolak datangnya
tanda-tanda kematian itu berupa uban, keriput dan seterusnya tidak bisa. Bisa yang baik. Ada saat lain saat gampang, ini saat terakhir Nah, ketika kau nanti masuk ke negeri akhirat, ketika malaikat Zabaniyah hendak melempar ke neraka, lawan malaikatnya. Wahai yang kedua ini di aku. Nah, di rumah cara-cara. Intinya tidak ada cara, tidak ada peluang sedikit pun untuk kita melakukan kesalahan atau dosa atau maksiat. Kalau kita benar-benar mengkaji secara dalam apa petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi yang harus kita imani adalah azab kubur dan kenikmatan. Nah, ketika ada azab kubur, ada kenikmatan, tentu orang yang cerdas itu yang mencari bagaimana cara mendapatkan kenikmatan kubur itu. Ya, tentu banyak sekali. Ya, tentu dengan beramal soleh. Nah, apalagi yang harus kita imani? Ya. Wa su'alul malakaini, soal tanya jawab dari dua malaikat, mungkarin wa nakirin, yakni mungkar dan nakir. Nah, yang menarik proses untuk mengecek amal kita baik atau tidak ini, saat kita di dunia sekarang hidup kan ada dua malaikat yang terus mengawasi, raqib atid. Ya, raqib atid mencatat, kalau buruk dicatat buruk, kalau baik dicatat. Nah, nyampe di kubur ditanya lagi. Ya. Nanti di yaumil hisab, ya, dihitung lagi, dicek, ya, ditimbang lagi. Lah boleh proses. Dia nebau catatan amalnya beng di jom nenek langsung keputusan. Ini orang neraka, ini surga. Nah, ibarat pengadilan di dunia ada proses-prosesnya. Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu itu tetap mengikuti proses-proses, ya, hukum-hukum yang berlaku supaya jelas. Ya. Ini saksinya, ini buktinya dan seterusnya. Ya. Ini catatannya. Nanti di yaumil kiamah bagaimana dan seterusnya. Ya. Nah, ketika ditanya oleh malaikat, tentu sudah bocor pertanyaannya. Ya. Kalau kita mau ujian nasional, kalau sudah ada soalnya bocor, insya Allah 100% bisa kita jawab dengan benar karena sudah bocor soal. Nah, sekarang ini sudah bocor, ada 6 pertanyaan. Marrobuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma kitabuka. Ya. Ada 6 pertanyaan. Bocor ini, tahu kita apa. Tetapi bukan seperti soal ujian nasional bocor terus bisa kita jawab, tidak. Bisa tidaknya tentu dengan cara beramal, amal soleh. Salah satu amal yang paling penting, tinggi tingkatannya, yang pertama dihisab adalah ibadah sholat. Orang yang tulus ikhlas menjalankan ibadah sholat itu mewakili, insya Allah bisa menjawab 6 pertanyaan. Nah, ketika kita ditanya marrabbuka, apa jawaban kita? Allahu Akbar. Nah, ketika orang sholat pasti dia akan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Sehari semalam kita sholat 5 waktu. Nah, yang 5 waktu kita awali dengan takbir. Berarti kita sudah mengucapkan Allah sebanyak 5 kali. Belum lagi Allah dalam bacaan-bacaan yang lain. Mulai dari takbir intikal, Allah kan banyak. Kalau dihitung semuanya 5 waktu itu hampir 68 kita sebut nama Allah. Nah, ketika kita sholat, terbiasa sholat, sering mengucapkan Allah, maka gampang. Ketika ditanya marrabbuka, Allahu. Nah, yang jadi masalah tidak pernah sholat, apalagi sampai nama sembahyang, apa menjawab. Makanya setan itu pun tidak hanya menggoda kita saat di dunia saja, malah bisa tembus ke alam kubur. Seolah-olah membentuk rupanya, saya Tuhanmu, ayo. Setan ini itu dasar. Ya. Terus yang kedua, madidu dinuka. Apa agama? Lalu kita kalau rajin sholat pasti akan jawab Islam. Kenapa? Karena saat ini Islam adalah
agama kita agama yang memerintahkan sholat. Memang dulu diperintahkan yang namanya ibadah sholat. Nah, agama yang terdahulu selesai. Nah, agama yang sekarang ini, entah agama Islam, agama segala macam, yang hanya mewajibkan sholat itu adalah Islam. Walaupun Yahudi atau Nasrani masih sampai sekarang. Artinya Nasrani itu Kristen sebenarnya, yaitu Nasrani, tapi bukan Nasrani yang dulu. Semua terjadi perubahan, akidahnya, isi kitabnya semuanya berubah. Nah, dengan kita sholat, sejatinya sholat itu ya ibadah agama Islam. Maka kita akan menjawab Islam adalah agama. Atau ditanya, waman nabiuka, siapa nabi? Nah, itu pun ketika kita sholat, tentu secara prakteknya kita mengikuti cara Rasulullah SAW. Dan di situ juga kita sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk syahadat itu menjadi rukun juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka gampang kita mengatakan Muhammad Nabi. Muhammad adalah Nabi. Terus apa lagi? Pertanyaannya, wama imamuka, wama kitabuka. Apa kita? Apa iman? Kitabku adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini pun ketika kita sholat, tidak sah nanti sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah ibadah ayat Quran. Maka insya Allah bisa kita mengingat atau menjawab pertanyaan dari malaikat. Wa ma kiblatuka, dan tentu syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Tentu menghadap kiblat artinya menghadap ainul kiblah. Maksudnya posisi tubuh kita berhadapan dengan ain zat Ka'bah. Ini Ka'bah bentuknya kotak. Kita menghadap itu namanya ain. Nah, ada yang kedua tidak bisa melihat ain Ka'bah, fisik Ka'bah, maka dia lewat jihah, artinya arah. Nah, arah di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan karena kita hidup tinggal di wilayah timur Ka'bah, maka arah Ka'bah di barat, walaupun tidak mentok ke Ka'bah, yang penting arah barat. Tapi di tasis lagi oleh Imam Malik, karena sekarang sudah canggih, maka orang yang di sekitaran Ka'bah itu menghadap Ka'bah. Nah, di luar dari Masjidil Haram, yang penting ke Masjidil Haram. Nah, yang di luar dari kota Makkah itu seperti kita, maka merujuknya ke kota Makkah. Itu sudah menjadi kiblat. Nah, secara syariat memang menghadap ke kiblat. Kita tahu kiblatnya sana, tetapi kita menghadap kiblat ke sana, maka tidak sah secara syariat. Nah, atau ada orang yang sholat secara syariat menghadap ke kiblat, wah jelas menghadap kiblat, tetapi hatinya itu pun harus menghadap kiblat. Apa maksudnya menghadap kiblat? Hatinya ini Allah. Terkadang kita sholat menghadap kiblat, tetapi otak, pikiran, hati macam lain. Berarti ini lain hati ini jauh sakit. Tetapi wahatu wahni alai, berarti dia satu arah lain berkiblat hati, maka tidak sah. Secara hakikat Malik tidak sah. Buat apa lagi Malik sembahyang hakikat, ngingat dunia pun biarlah peta dalil pun sampai sah. Memang hakikat sholat itu adalah ingat Allah. Tetapi ada perlu kita baca kaul ulama, asyariatu bila haqiqah batil, wal haqiqah bila syariat aqilah. Syariat tanpa hakikat batal. Nah, hakikat tanpa disertai dengan syariat sia-sia. Sekarang kita ingat Allah tapi tidak ikuti caranya, ya sia-sia. Ini kan ada orang mengatakan wajar sih ini sembahyang masih makom syariat, itu hakikat. Asidu puasa menit dek makom hakikat. Lalu masalah mangan dia tetanya umai.
Coba kita bilang bahagia kadang termasuk mangan ya. Hayalan di mana ya. Hayalan di kandung ini dibesuk, dia mungkin besuk. Harus tenangin. Nah untuk bisa ingat Allah, bisa sampai pada Allah, ya harus praktek, harus bergerak. Ya. Untuk pegawaian kan bergerak. Nah ini sembahyang dia milih bergerak. Nah, ini kan sangat luar biasa. Ya. Makanya Allah merintahkan kita ibadah. Tidak terperintah itu mungkin ibadah. Atau terjanji surga pahala, darat surga darat pahala, dia mungkin masih ibadah. Inilah sifat manusia. Ibaratnya anak-anak. Anak baju atau beraja lemak beliau sepeda. Baju terus beraja. Hambaku ada bajuan ibadah lemak ke surga, baju ibadah. Mendarat surga belum tentu baju. Makanya perlu mengkaji ilmu tasawuf untuk mengarahkan hati itu beleng berlabuh niatnya. Apakah ke harta atau ke tujuan surga itu semua maka orang yang arif billah itu niatnya karena Allah. Makanya orang yang zikir tarekat itu doa pertamanya itu adalah Allahumma ftahli bi futuhil arif. Karena kita mau membersihkan hati, mau mengikhlaskan hati sesuai dengan petunjuk Allah hanya kepada Allah. Maka tentu dalam proses pertama pembukaan hati ini tentu kita berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah kepadaku ya, supaya hatiku terbuka seperti halnya engkau membuka hati orang-orang yang sudah ma'rifat kepada ya. Nah, ini doanya dan harus tentu kita amalkan, praktekkan, termasuk doa Allahumma anta maksud waridhoka matlul aqtini mahabbataka wa ma'rifataka dan seterusnya. Inilah cara-cara untuk mendapatkan kemudahan di dalam menjawab soal-soal dari dua malaikat. Wal ba'tsu, dan dibangkitkan. Nah dibangkitkan itu tentu saat malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, semua dibangkitkan. Nah dibangkitkannya itu dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu juga disebutkan nanti golongan yang dibangkitkan oleh Allah ini, manusia-manusia ini berbeda bentuk rupa ya. Dan semuanya tidak menggunakan pakaian ya. Bangkit. Nah ketika bangkit ada yang seperti anjing, ada seperti monyet, ada sesuai dengan amal perbuatannya ya. Nah ini ketika dibangkitkan. Nah setelah dibangkitkan makanya dikumpulkan, digiring. Nah digiring itu ya mahsyar. Tempat penggiringannya, dikumpulkannya itu namanya pada mahsyar. Beton pada mahsyar apakah tetap di bumi? Entah di bumi. Wallahualam lebih yakin ya. Nah ini perkara gaib. Nah ketika di pada mahsyar itu dalam sebuah riwayat matahari itu tepat di atas kepala. Wallahualam sejengkal jauh atau intinya sangat dekat. Kalau sudah matahari panasnya sangat dekat, sampai dalam informasinya keringatnya itu sampai mata kaki. Ada yang mengatakan sampai dengkul, malah ada yang menutupi lehernya dengan keringatnya itu. Saking panasnya luar biasa. Nah sehingga ada orang yang berkata, ya Allah ruang bintang nisatan kita kata meneraguan lelah kepanasan. Nah, sampai orang seperti ibaratnya ada orang yang dibagikan sembako panas luar biasa, ada kena kenikmatan lelah kepanasan, meroda segala macam. Nah sehingga ada orang berkata kita minta syafaat, mari kita minta syafaat ke nenek moyang kita ya, yakni bapak kita Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat karena dia pernah melakukan kesalahan ya, di surga mendekati pohon kuldi makan buahnya. Mintalah syafaat ke Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah mendoakan kepada umatnya untuk diturunkan azab. Wa ilalah lalu yaj'aluna asabi'ahum fi azani. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah, yaj'aluna asabi'a. Asabi'a ini jari-jari. Jadi ditutup jari-jari umatnya itu saking tidak mau mendengar nasihat
ataupun dakwah dari nabi. So, kalau kita mau tutup telinga kan cukup satu jari saja, tetapi ini disebut oleh Allah asobik, jari-jari mereka saking tidak mau mendengar. Ratusan tahun hanya beberapa orang yang beriman, ya. Sehingga kita lalu nih turun Nabi Azan. Sampai seperti itu Nabi Nuh tidak mampu memberikan syafaat karena mendoakan umatnya untuk diberikan azab, dan termasuk istri anaknya juga tidak beriman. Nah, coba minta kepada Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim pun tidak mampu memberikan syafaat karena saya pernah melakukan kesalahan, karena saya berdusta, pernah berbohong, walaupun berbohongnya itu sebenarnya beralasan ketika masuk ke Mesir. Jadi pas di Mesir ini, Fir'aun ini dia punya sifat karakter yang berbeda dengan orang lain. Artinya seandainya ada perempuan yang sudah dinikahi oleh orang, pasti dia inginkan, ya. Tapi kalau perempuan-perempuan yang masih belum nikah, adik kamu, adik maleku. Tapi kalau ada perempuan yang sudah menikah, berarti tanda maleku, ada kelebihan. Ayo bermilih itu, ya. Nah, sehingga Ibrahim ketika ditanya, saya ini saudari saya, memang niatnya saudari sama Islam agak ada, tetapi sekelas beliau ini termasuk salah, berbohong, ya. Sehingga dia pantas memberikan syafaat. Coba pindah kepada Nabi Musa, apalagi itu, ya. Jadi Nabi Musa itu salah satu nabi yang agak kotal ketika berbicara dan keras luar biasa, sampai beliau pernah memukul seseorang sampai mati. Lalu kemati dengan dia itu nyocok memberikan syafaat. Sehingga lalu Nabi Isa pun tanpa alasan tidak bisa memberikan syafaat. Maka akhirnya yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, baru bisa berikan syafaat yang lain, nabi-nabi, ulama, guru, dan seterusnya. Ini yang kita butuhkan syafaat beliau. Tentu salah satu caranya memperbanyak sholawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini ada 3 poin di situ. Yang pertama,